Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai Raja mereka. Haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku Tuhan, di hidupku. Perintahkan murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Yesus mendekati Yerusalem. Ia melihat kota itu dan menangisinya. Jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya, akan datang harinya tatkala musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu mengepung dan mendesak dari segala arah, dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkan kau dan anak-anakmu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi, karena tidak kau perhatikan saat keselamatanmu.
saudara-saudara, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita mengadakan dan melaksanakan ibadah Minggu bersama-sama untuk ketiga kalinya di rumah dalam situasi melawan dan memerangi virus corona. Alangkah indahnya persekutuan kita pada hari ini, walaupun kita beribadah memuji Tuhan di rumah bersempak anak saudara. Jangan panik, Allah Bapa, Anak beserta Roh Kuduslah yang menyertai, melindungi, memberikan kesehatan dan memberkati kita semuanya hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudaraku di dalam kasih Tuhan, nama minggu hari ini disebut Minggu Palmarum, yang oleh tradisi semua gereja-gereja dunia dipercaya sebagai minggu terakhir sebelum Yesus Kristus mengalami kematian. Menurut laporan keempat Injil, Yesus dan para muridnya memasuki Yerusalem. Dia duduk di atas keledai. Ia disambut oleh masyarakat Yahudi penuh dengan sukacita, sambil menghamparkan pakaian dan menyebarkan ranting-ranting hidup dari pohon palma. Mereka menyerukan, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosianna di tempat yang maha tinggi. Saudara, melalui kehadiran kita beribadah dan bersujud dalam doa di rumah pada hari ini, Minggu Palmarum memberikan kepada kita turut bergembira menyambut kedatangan Yesus Kristus. Yakinlah saudara-saudara, Dia pasti akan datang untuk mendengarkan doa-doa kita, untuk menyembuhkan serta melenyapkan segala penyakit, melenyapkan virus-virus mematikan yang melanda negara kita dan dunia yang Tuhan ciptakan untuk kita tempati. Bergembira dan bersukacitalah saudara-saudaraku. Marilah kita menyambut kehadiran Yesus Kristus dengan menyanyikan segala puji syukur. Terima kasih atas nyanyian di atas yang kita nyanyikan. Kiranya kita tetap mengucapkan puji syukur bagi Tuhan, walaupun hidup kita penuh cobaan penderitaan. Marilah kita satukan hati, pikiran dan roh kita untuk memulai ibadah ini. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan 3. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Di ayat 3 kita berdiri bersama-sama. Naungan kasih-Nya pelindung
Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hosiana, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kasihanlah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati menghidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkau Allahku. Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan perdamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesal dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami, untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu. Dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1. Saudara-saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Taurat bagi kita di Minggu Falmarum hari ini, yaitu dari titah yang pertama beserta artinya. Titah pertama,
Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan buat kita hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Palmarum ini kita datang di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kita harus mengakui kita melakukan banyak dosa di hadapan Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Rohul Kudus. Kita angkat sembah pujian. Kita melalui lagu Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 4, pada kasih salib-Mu. Di ayat 4 kita bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, marilah sejenak kita merenung dan berdoa untuk mengakui dosa-dosa yang kita perbuat pada masa yang lalu, dan dengarlah janji Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu.
Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Demikianlah janji Tuhan kepada kita. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan ingin agar umat-Nya mendengarkan suaranya, sebab kita akan bersama-sama menyambut Dia yang menghibur dan memberikan kekuatan dan keselamatan buat kita. Mari bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1, kekuatan serta penghiburan. Marilah kita baca dan dengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Yesaya 52 ayat 7-12. Kita baca secara bergantian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang menyawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan sebagai tempat berteduh. Kepadamu-lah ya Tuhan kami berseru dan tetap tenang menghadapi penderitaan ini,
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Di ayat 2 kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat untuk hari ini. Shalom ma dihita saluhutna. Tabegema tikting namasa di Huriata di Minggu tanggal 5 April 2020. Na parjolo goarni mingguta sadarion ima palmarum manang mare-mare. Na paduahon topik minggu dihita sadarion ima idama narodo rajami. Na patuluhon ujahamima surat parmahanion sian pucuk pimpinan HKBP. Pea Raja 3 April 2020 nomor 350 garing L02 garing 4 Romawi garing 2020 hal parmahanion na paupaton taringotu pakorhon virus corona sifat si jahaon diganu parmingguon. Nani hormatan na parjolo sude pangula nago tiki di HKBP, na paduahon sude ruas ni HKBP melalui preses dot pandita resort di inganan nabe. Tabe sian hami di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus uluan ni huriai.
Hupasa tamima tabe parhorasan Tuhamu sude amanami, inanami dot sude pangula nago tiki ni HKBP, suang songoni ruas ni HKBP di inganata ganup marsada-sada. Di bagasan tangiang nang pakirimon na marsitutudo, hita sude managam anggiat tumibun nian, boy hita pasohon pakorhon ni sahit virus corona di Portibion, lumobi di bangsot taon. Dada holan nama kirim hita, alai do hita, patupa ragam ni si ulaon, dalan parsi dohotota, rap dohot panggom-gomi, nang pangubati pe manang tenaga medis, laho pasohon sahiti. Sudenai patupauta holan mangasahon goar ni tuata Yesus Kristus si palua hita. Alanii songon halak na porsea hita tu Tuhan Yesus Kristus, asa di bagasan rohan na mandok mauliate tu debata mahita, laho mangihuton aka protokol ni hahipason, naung pinaruar ni panggom-gomi ni mangsota, suang songoni muse, mangulahon parmahanion naung pinaharuar tu hita saluhutna. Hobar tu pakorhon ni sahit virus corona, songonaung di pasahat BNPB dohot gugus tugas penanganan virus corona di bangsot taon, nunga ditotopon pamarenta naung status darurat kesehatan masyarakat, dohot pembatasan sosial berskala besar di Indonesia. Totu marhonaan doi tu akka ulaun ni huriata nanaing patupauta dope lumobi ima parningotan ari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus, parningotan haheheo ni Tuhata Yesus Kristus, suang songoni ulaon na marhadomuan tusi. Alanima dung marapot hami uluan ni huriata na diari sada April 2020 di kantor pusat HKBP PA Raja, hupah saat hamima parmahanion na paupaton domu tu sahit virus corona, ima. Sada, parningotan Jumat Agung, manang parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus, dot pesta Paskah na parjolo, manang pesta parjolo parningotan ari haheo ni Tuhan Yesus, suang songoni pesta Paskah paduahon, manang pesta paduahon parningotan ari haheo ni Tuhan Yesus, dengan ma tapatupa di bagas manang jabut tabe. Khusus di parningotan Jumat Agungi, hotma di palu giring-giring ni huriata, ganup marsada-sada di pukul 15 wib manang jam tolu botari. Lau paingotok kita di ari hamamate ni Tuhan Yesus, nang manobus hita sian dosa. 2. Pertanyaan pasion nasomal di patupa di gereja, tapatupa ma opat borngin padodot alai di bagas tabema. 3. Ulaon buha-buha ijuk, songon naung somal tapatupa di manogot di ari pesta Paskah, dengan ma tapasada tu parmingguon pesta Paskah na parjolui di bagas tabe. 4. Sakramen ulaon na badia, naung somal tapatupa di parningotan Jumat Agung manang di pesta Paskah, masohot majoloi. Alai buhulota do sadatiki di hari Minggu, patupa sakramen ulaon na badia, di sandok HKBP, dung jolo salpu sahit virus corona, huhut dalata mandok mauliate tu debata, na toktong marmudu-mudu hita. 5. Pinangido tusude pangula nagok tiki, asa toktong hot dungo jalahobas marhite marbisuk di bagasan goarna, lau patupa ragam ni pakkobasion di bagasan partikian nama saon. 6. Molorikot boido pakeon bagas joro manang gereja ni Tuhata, lau martangiang
tuna makarikotosa marsa sadahalak. Alai ikon mangihuton ruhut manang protokol ni hahi pason. Asa ikon do toktong dibuka bagas joro ni Tuhani. Pitu, marhiteon ubaboton hamima kantor pusat HKBP marhite biro ibadah dohot musik toktong do paharwarhon aka partording ni aka ulaon nanaing patu pauta dope isarani parmingguon partangyangan pasyon Jumat Agung pesta Paskah dohot lanna asing dope muse songonima parmahanion na pahupasat hami tuhita saluhutna di bagasan pakirimon dohot pangawon di bagasan haporseon mahita patupai di bagas tabe pos dorohata dada ditadikon tuhata hita akana porsea alai urupan jala paluau ni tuhata do hita malua sian ragam ni panahit nama saon toktong mahita maka porsia ibana songon hatana na mandok alai ikon oloan muna do jahoba de batah munai jadi pasu pasuon nama sagu-sagum doho tapianmu jala pasal puhoku aka sahit-sahit sian tonga muna 2 Musa 20 tolu ayat 25. Amin. Tabe mardongan tangiang Huria Kristen Batak Protestan Eporus Opui Pendeta Dr. Darwin Lumbantobing ditandatangani. Tikting na paupaton himbawan pinangidoma turuas ni Huria nahu hauholongi hami asa lumambat nama hita pasahaton peleata turia di hari Sabtu Manogot pukul 10 WIB. Mau lihat mak? Palimahon warta parhepengon dot lana asing tajahama di warta naung disagihon via aplikasi WhatsApp tu sude hita ruas HKBP Uskup Agung. Songonima tikting namasa di Huriata mau lihat tema di salutna, mau lihat tema nang di tuhata, butima. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita memasuki acara perayaan ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada bulan April dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Demikian juga ulang tahun pernikahan. Mari kita bernyanyi. Bagi jemaat yang berulang tahun untuk bangkit berdiri.
hadiah yang terindah di hari ulang tahunmu, yaitu diangkat dari firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-33. Demikian firman-Nya. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih, pujian kami panjatkan kemuliaan kehadapan-Mu yang Maha Kudus atas segala penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan para jemaat-Mu. Engkau menjagai, Engkau melindungi kami. Untuk itu senantiasa anugerah-Mu Kau limpahkan bagi kehidupan kami dengan segala kesehatan panjang umur. Demikian juga akan berkat-berkat yang kami peroleh. Bapa yang baik, pada minggu awal bulan April ini kami datang bersembah sujud kehadirat-Mu yang Maha Kudus, yang mana Tuhan kami mengingat akan berkat-Mu kepada setiap jemaat-Mu yang berulang tahun merasakan kasih sayang Tuhan, di mana Tuhan berbelas kasihan memberikan umur yang panjang bagi setiap jemaat-Mu mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 April tahun 2020 ini. Untuk itu Bapa, di segala sukacita dan kebahagiaan kami, kiranya di hari ulang tahun di bulan April ini, kasih sayang Tuhan senantiasa berada di tengah-tengah kehidupan para jemaat-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, berlimpah-limpahkan berkat Tuhan, jauh dari segala penyakit, jauh dari segala mara bahaya, dan juga Tuhan jauhi kami dari para pencobaan. Bapa yang baik, kami juga turut mendoakan bagi keluarga jemaat-Mu yang teringat akan sejarah hari ulang tahun pernikahannya yang telah mereka jalani selama ini tuh, yang telah Tuhan persatukan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya kasih sayang dan cinta kasih yang Tuhan tanamkan di tengah-tengah keluarga para jemaat-Mu berakar, bertumbuh, dan mereka suami dan istri, istri kepada suami, orang tua dan kepada anak-anaknya selalu setia hidup di dalam cinta dan kasih sayang. Kiranya di ulang tahun pernikahan itu membangkitkan kembali untuk saling mengasihi di dalam kasih yang daripada Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga bagi kami seluruh jemaat-Mu. Engkau tahu dalam pergumulan hidup kami. Engkau tahu apa yang kami hadapi. Engkau tahu apa yang kami rindukan. Terlebih dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan saat ini, situasi yang mencekam dengan penuh ketakutan karena pandemi virus corona. Untuk itu Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu di rumah bait Allah yang kudus ini, hamba serahkan seluruh tubuh jiwa.
para jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Sang Penolong kami, Kristus yang penuh dengan keajaiban, menjaga dan menolong kami, menjauhkan seluruh kehidupan para jemaat-Mu dari penyakit virus corona tersebut. Engkau memberikan imun yang kuat bagi tubuh kami. Tanamkan juga dalam hati kami iman yang teguh, iman yang setia kepadamu, agar Engkau senantiasa di tengah-tengah kehidupan kami. Kami rindu akan bait-Mu, kami rindu persekutuan kami, kami rindu akan rumah Tuhan untuk bernyanyi, berdoa, dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan ampunilah dosa kami, ampuni dosa dunia ini, agar virus corona Engkau lenyapkan dengan belas kasihan. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan pengasihan-Mu sajalah kami serahkan tubuh, jiwa, raga kami di dalam Kristus Tuhan kami. Terimalah doa permohonan kami. Kehendak-Mu lah yang jadi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan nama Yesus. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal budi dan pikiran manusia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di Minggu Palmarum pada minggu hari ini, firman Tuhan yang terangkat dari kitab Yohanes pasal 12 dimulai ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Marilah kita untuk mendengarkannya. Yesus dilulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang,
merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu kita pada hari ini, kita sudah memasuki Minggu Palmarum, atau namanya yang artinya Minggu Mare-Mare. 5 hari lagi kita akan memasuki akan penderitaan Tuhan Yesus yang disalibkan di Golgota untuk menebus dosa manusia. Hari yang sangat bersejarah, di mana pertama kalinya kita akan merayakan peringatan Jumat Agung kematian Tuhan Yesus, dan juga perayaan buah-buah hidup, dan juga perayaan Paskah yang akan kita rayakan dan akan kita peringati di rumah kita masing-masing. Inilah torian sejarah. Pertama sekali kita akan memperingatinya, mengenang akan Kristus yang telah mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dunia dan dosa manusia. Di satu sisi kita bisa melihat dan merenung dalam kehidupan kita. Kita sudah 2 kali mengadakan ibadah Minggu Keluarga. Dan inilah ibadah Minggu Keluarga yang ketiga kalinya yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Bagaimana Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat? Apakah ada sedikit kerinduan kita merindukan akan bait Allah, merindukan akan rumah Tuhan? Karena aku rindu bersemayam di rumah Tuhan, aku rindu memuji Allah, aku rindu berdoa kepada Allah, dan aku juga rindu untuk bersekutu dengan sesama orang percaya. Semoga kita semua mempunyai kerinduan itu. Inilah minggu yang ketiga kita bersama dengan keluarga beribadah di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah suasana di tengah-tengah yang kita hadapi saat ini. Suasana yang sangat mencekam, hati yang penuh dengan was-was. Demikian juga rasa khawatir yang dipenuhi dengan rasa ketakutan, dan juga sudah sampai titik nadir yang terakhir, manusia panik menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Akan penderitaan kita,
oleh karena pandemi virus corona atau COVID-19. Tapi di situasi yang mencekam ini, di situasi yang mengkhawatirkan ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini bagaimana akan peristiwa Yesus yang datang untuk menuju Yerusalem, dan orang-orang banyak itu menyambut, menyongsong Yesus. Disinilah kita diingatkan dalam peristiwa Nats ini. Umat Israel yang berkumpul di Yerusalem, mereka merayakan Paskah pada saat itu. Bagaimana mereka merayakan kebebasan, kemenangan daripada hari Paskah. Tapi pada saat itu juga mereka mendengar bahwasanya Yesus sedang di perjalanan menuju kota Yerusalem. Seketika itu penduduk itu dengan penuh rasa kerinduan, mereka ingin menyambut dan menyongsong Yesus memasuki kota Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara-saudari sekalian, yang mana orang banyak itu berkumpul untuk menyongsong Yesus, mereka keluar dari rumah mereka adalah bahagian dari masyarakat umum. Mereka adalah kaum, bukan kaum yang elit. Mereka bukan kaum orang kaya. Mereka bukan kaum bangsawan. Mereka juga bukan golongan Herodian. Mereka juga bukan golongan Farisi atau Sadusi. Dan orang masyarakat banyak itu bukan pejabat-pejabat bangsa itu. Tapi mereka yang datang khalayak ramai, orang banyak itu dengan seketika spontan mereka menyambut, menyongsong Yesus. Mereka itu adalah bahagian orang-orang miskin, kaum papa, orang-orang yang menderita, yang bekerja di pabrik harian. Dengan rasa kerinduan mereka menyambut Yesus. Bagaimana penyambutan orang banyak dan masyarakat itu kepada kedatangan Yesus. Disinilah kita diingatkan dalam peristiwa ini. Bagaimana dalam situasi yang mencekam, di situasi yang penuh kekacauan, di situasi yang penuh dengan ketakutan, kita diingatkan untuk menyambut, menyongsong Yesus yang menderita untuk menebus dosa kita. Yang pertama, dalam firman ini kita diingatkan, orang banyak itu datang menyongsong Yesus. Yang mana orang banyak itu datang, mereka dengan seketika, dengan penuh rasa kesadaran menyambut Yesus, membuka jubahnya, karena itulah yang mereka miliki. Tidak ada harta yang mereka miliki. Jubah yang ada, yang dipakainya mereka berikan dan mereka letakkan di jalan itu untuk menyambut Yesus. Yang kedua, orang banyak itu yang menyongsong Yesus, mereka juga memotong ranting-ranting yang ada di sekitarnya dan meletakkan di jalan itu untuk menyambut Yesus. Dan ada sebagian orang yang melihat daun palem juga dibuat dan dipetik dan diletakkan di aspal di jalan itu untuk menyambut Yesus. Sekarang bagaimana kehidupan kita ketika situasi yang kita hadapi saat ini? Apakah yang patut kita berikan kepada Tuhan? Apakah yang patut akan kita serahkan? Apakah yang patut akan kita persembahkan kepada Yesus untuk menyambut dan menyongsong Dia? Karena sekarang Bapak Ibu sudah banyak yang salah kaprah karena peristiwa corona ini. Ada sebagian cerita datang itonina perjabui tujabunitona do laena. Setelah sampai di rumah laena do itonei, maka tatai nasida teroma itonai madok tu anakna ima bereni tulangna naroi ucap atau buat siap pudi perbasuan teroma di rohani tulangnai
di rohana dah agata bunai paling sawotik napi nadar mulalak batak melongabi nai perbasuan berarti mangan imaruk nih rohani tulang nih terma mangalaputi ma anak nih ima beren itu lang non membuat perbasuan siap pudi di bayma di mejai cerita punya cerita lanjut nasida makatai marsirarinan alai satu neng mulak itu non saya disima makaru pibana bado nasarodo pe si pangaran non ape ngarung perbasuan ujungnya disukun itu noma tu parjawi itu nado laina itu di baik kamu perbasuan enalah tu dia do perbasuan non itu terus itu nama dang itu lo macuci tanganmu nado lo mulak anan sia jabonin anak memang irin waing di mana-mana kita menemukan itu ada makna peristiwa ini ada pesta ada kegiatan yang lain ke gereja harus cuci tangan dan juga harus memakai sanitizer tapi dijauh pengasongoni gak bisa salah kaprah orang yang datang berkunjung saat ini alai pada saat ini peristiwa ini kita diingatkan yang pertama sekali bagaimana hati kita iman kita yang sebenarnya dengan kesetiaan kita untuk menyambut dia sang raja yang datang dalam setiap kehidupan kita. Mari kita menyambut dan berkata Hosiana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, yang kedua kita dinasihatkan dalam firman ini adalah bagaimana Yesus yang datang menuju kota Yerusalem. Dia datang bukan dengan kemewahan, tapi dia datang dengan mengendarai seekor keledai. Dia datang bukan dengan kemewahan, bukan dengan fasilitas yang wah, tapi dia datang dengan segala kelemah lembutan. Yesus datang dengan segala kesederhanaan, dan Yesus juga datang dengan penuh perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diajak dalam peristiwa ini untuk menyongsong Yesus yang datang dan hadir di tengah-tengah hidup kita, terlebih di tengah-tengah keluarga kita. Marilah sambut dia dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh perdamaian. Peristiwa corona mengingatkan kita, manusia tidak sebanding dengan Allah. Manusia terbatas, manusia takut akan kematian. Oleh karena itu, apa yang ada sama kita, mari kita untuk hidup dengan penuh kesederhanaan. Ketika Yesus yang datang itu menghampiri hidup kita, maka kita diberikan teladan yang terbaik agar hidup kita bersama Dia diperdamaikan di dalam Tuhan Yesus. Yang terakhir, firman ini mengingatkan kita bagaimana kehidupan yang telah terjadi pada saat itu. Kristus yang datang dengan kesederhanaan, dengan kelemah lembutan, dengan penuh dengan cinta kasih di dalam perdamaian. Itulah yang terjadi hingga saat ini tentang prefigurasi, prabayangan kerajaan Allah yang ada di kehidupan orang percaya. Keluarga kita akan menjadi kerajaan Allah yang nyata ketika hidupmu penuh dengan lemah lembut, ketika hidupmu penuh dengan kesederhanaan, ketika hidupmu penuh dengan cinta kasih dan perdamaian. Itulah kenyataan akan kerajaan Allah yang sebenarnya ketika Kristus datang di tengah-tengah keluarga ini. Demikian juga gereja kita, AKBP Jalan Uskup Agung Segio Pranoto. Kita akan mengadakan bakti sosial untuk mendirikan posko peduli kasih dan tanggap darurat COVID-19. Mari kita diajak dalam peristiwa Nats, Yesus datang ke Yerusalem mengingatkan kita
untuk selalu memberikan akan kasih dan berbelas kasihan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kita dibuka dalam hati nurani kita karena Kristus yang datang membuka relung hati kehidupan orang-orang banyak agar kehidupan sekitarnya memperhatikan orang-orang miskin. Itulah Kristus yang peduli bagi setiap kehidupan orang papa, agar kita juga menjadi perpanjangan Kristus yang telah hadir dan kita menyaksikan Hosiana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Seperti lirik lagu buku ND nomor 170 ayat 1. Kita di sini direnungkan dengan lirik lagu tersebut. Ia aik satetik nautik doi, alai molus semanetik mangalatap doi. Mari Bapak Ibu, saudari-saudari, sidang jemaat, sahabat HKBP Jalan Uskup Agung. Ada apa yang ada sama kita, berbagi kasih sedikit berkat untuk membantu sesama jemaat kita di Resort Medan Kota. Demikian juga bagi jemaat yang terpapar perekonomiannya karena menghadapi peristiwa saat ini. Marilah kita menjadi bahagian dari orang banyak itu, peristiwa 2000 tahun yang lalu, agar kita diberkati dan kita juga turut serta menyambut Yesus dan datang. Tuhan Yesus datang dalam hidupmu, Tuhan Yesus datang dalam keluargamu. Sambutlah, diberkatilah yang datang di dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa akan sabda firman Tuhan. Engkau mengingatkan kami akan peristiwa orang banyak yang menyongsong dan menyambut kedatangan Yesus. Agar apa yang ada dalam hidup kami persembahkan hanya kepadamu. Terlebih mempersembahkan sebagian akan berkat yang kami terima daripadamu. Untuk menolong, untuk membantu sesama kami yang terpapar kehidupannya karena akibat virus corona ini. Untuk itu buka hati kami agar kami bisa menyalurkan berkat, memperpanjang berkat yang daripadamu. Kami hidup dalam berbelas kasihan kepada sesama kami. Engkau juga mengingatkan kami akan kedatangan Yesus ke Yerusalem, agar setiap jemaat Tuhan hidup penuh kelemah lembutan, hidup di dalam kesederhanaan, dan hidup di dalam perdamaian. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 tambah ayat 4 sambil kita mengumpulkan persembahan 2A dan 2B. Ku
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.